الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa dakhalna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Negeri 9 Seremban, Malaysia yang dirahmati Allah. Tiada senda kata dan semuanya ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada tilikan pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa ara. Ia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang tersembunyi yang menjadi rahasia hakikat diri. Wa ara, dan ia juga senantiasa maha melihat setiap aktivitas dan perbuatan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat. Wala ta'maluna min amali lakuna alaikum suhuda. Melainkan aku yang menjadi bukti, aku menjadi saksi dan dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Malaysia yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan dan kita junjung tinggi Ustaz Abdul Rahman serta seluruh panitia Tauhid Rabbani Malaysia Seremban Negeri 9, Bapak dan Ibu-ibu para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini hendaklah kita mampu mengenal akan rahasia diri, supaya kita tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan menjadikan akan diri kita ini. Orang yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, maka dialah orang-orang yang senantiasa tahu memulangkan diri ini kembali kepada Allah. Karena memang Allah itulah sebenarnya Bapak Ibu hakikat rahasia diri kita. Allah itulah sebenarnya hakikat akan tiap-tiap segala sesuatu, dan Allah itu pula lah sebenarnya hakikat tempat pulang dan kembalinya segala yang ada, segala yang wujud dan sekalian diri ini. Inilah yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya
Segala sesuatu itu datang daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalaulah pulang dan kembalinya kita itu mesti kepada Allah, maka sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini, di dunia ini kita mestinya telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Kalau kita sudah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka ketika itu terhenti dan berhentilah perjalanan kita di dalam melakukan pencarian kepada dirinya. Inilah yang Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Rabbmu itulah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita ini, maka ketika kita telah bermakrifat, ketika kita telah berliqa' dan bermusyahadah serta bermuwajahah dengan dirinya, maka ketika itu terhenti perjalanan kita. Kenapa terhenti? Karena orang yang kita cari selama ini telah kita jumpai, telah kita temui, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah, siang menjelang petang dan sore ini kita akan bermuzakarah, berdiskusi bagaimana setiap kita ini telah mengenal akan proses jalan pulang dan kembalinya kepada Tuhan itu. Proses untuk mencari dan menemui Allah supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu, Bapak Ibu, mesti memandang, menilik dan iqra' ke dalam diri. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif billah, orang-orang kasab kepada diri kita, dan ini pula lah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Maka ini juga yang diingatkan oleh baginda Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia tidak akan pernah bisa menemui Tuhan itu. Akan tetapi siapa yang mau mencari dan menemui Tuhan ke dalam dirinya, insya Allah dia akan berjumpa dan bersua. Tapi kalau tidak, faqad dolalan ba'idah, maka dia sungguh telah berada pada kesesatan yang sangat amat jauh. Tapi anehnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menilik dan menemui Tuhan ke dalam diri, ketika Tuhan itu telah ditemui ke dalam diri, maka ketika itu pula lah diri Bapak Ibu akan menjadi hilang di sana. Ya, ketika Bapak Ibu telah berliqa' dan bermusyahadah dengan Allah, maka ketika itu pula diri Bapak Ibu hilang ketika itu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, siapa yang telah bermakrifat kepada Rabbnya, siapa yang telah berliqa' dan bermusyahadah dengan Rabbnya, fasadal jasad, ketika itu hancur dirinya, hapus dirinya, fanah dirinya, lenyap dirinya, sirnah dirinya, mati akan dirinya. Karena tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kalau Allah wujud, kita wujud, maka wujudnya kita itulah yang membuat kita itu telah menyandingkan diri kita kepada Allah. Jadi apabila ada dua wujud dalam hidup ini, maka mesti mengalah, mesti mati salah satu dari dua yang wujud itu. Nah, maka kenalilah wujud yang hakiki, kenalilah wujud yang mutlak, kenalilah wujud yang sejati. Wujud yang hakiki, wujud yang mutlak, wujud yang sejati adalah wujud yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan, yang lebih dahulu awal sebelum adanya dunia ini, yang lebih dahulu wujud dan nyata sebelum adanya segala yang nyata ini.
Sementara wujud yang ada sekarang ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya wujud yang hakiki itu yang sebenar-benarnya. Bukankah untuk memandang dan melihat serta menyaksikan yang batin, maka lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang yang batin itu yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Kenapa demikian Ustaz katakan? Karena antara yang zahir dengan yang batin, yang sebenar wujud, yang sebenar nyata dan yang sebenar ada itu adalah yang batin. Kalaulah yang batin ini yang sebenar wujud, yang nyata dan yang sebenar ada, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir inilah yang dikatakan kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, maka yang zahir inilah sebenar-benarnya wujud diri yang batin itu yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Kenapa yang zahir itu adalah sebenarnya wujud yang batin itu sesungguhnya? Karena yang batin itulah yang awal. Yang batin itulah diri yang dikatakan diri yang hakiki. Yang batin itulah yang dikatakan diri yang sejati. Kalaulah yang batin itu dikatakan diri yang awal, diri sejati, diri yang lebih dahulu ada dan segala yang ada ini, maka segala yang wujud, segala yang ada ini sebenarnya itu adalah kezohiran, kenyataan nyatanya akan diri yang batin itu sesungguhnya. Kalau dibahasakan dengan bahasa perumpamaan dan kias, Bapak Ibu, walaupun dikatakan Allah itu batin, tapi batinnya Allah itu benar-benar terang, batinnya Allah itu benar-benar jelas, batinnya Allah itu benar-benar nyata, batinnya Allah itu benar-benar wujud pada segala yang ada ini. Ya. Itu artinya bahwa segala yang ada ini, segalian yang wujud ini, inilah sebenarnya kezohiran nyatanya akan diri yang batin itu. Maka ini yang dikiaskan bahwa Allah itu bersembunyi, Allah itu berselindung pada yang terang. Hakikat yang terang itu kan maknanya jelas. Hakikat jelas itu betul-betul wujud. Hakikat wujud itu nyata. Maka terang, jelas, wujud dan nyata itu, itulah bahasa Al-Quran yang digunakan dengan bahasa nur. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Itu artinya apa? Kalaulah Allah itu nur, terang, nyata, wujud, maka wujud, nyata, terang dan jelasnya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Bahwa sekalian langit dan bumi ini yang disebut namanya nur. Kenyataan memandang nyatanya akan diri Allah itu, Bapak Ibu. Kesimpulannya, ketika kita telah mengenal dan memahami bahwa Allah itu amatlah nyata, terang dan jelas, maka jangan Bapak Ibu katakan juga Allah itu batin. Jangan Bapak Ibu katakan juga Allah itu gaib. Kalau dikatakan gaib dan batin, itu cukup dipahami bagi orang yang belum mengenal dirinya. Cukup bagi orang yang belum mengenal dan menemui dirinya. Maka orang yang belum mampu mengenal dan menemui Tuhan itu, maka Tuhan itu, Rob itu bagi dirinya adalah dalam keadaan batin dan dalam keadaan gaib. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal akan sejati dirinya yang wujud semata-mata, dialah segala yang ada dan segala yang ada itulah akan wujud kenyataan dirinya. Maka Allah itu tidak gaib lagi, Bapak Ibu. Allah itu tidak batin lagi.
Allah sudah benar-benar wujud, terang, jelas dan nyata. Kalau dikatakan batin, kalau dikatakan goib, yang goib itu diri Bapak Ibu. Makanya siapa yang mengenal Allah, ketika dia mengenal Allah, hilanglah dirinya, goiblah dirinya itu. Kalau dirinya telah goib, maka nyata dan teranglah sejelas-jelasnya akan nyatanya wujud diri Allah itu. Ini pesan Nabi kepada kita. Apa kata Rasul kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat, memandang dan menyaksikan akan Allah itu sehingga dirimu benar-benar mati. Jadi orang yang bisa memandang, orang yang bisa menyaksikan, orang yang bisa berjumpa dengan Allah adalah orang yang mati, Bapak Ibu. Mati yang bagaimana maksudnya? Apakah mati jasmani? Apakah mati fisik? Apakah matinya tubuh yang zahir ini, yang berkepala, bermata, berhidung, bertelinga, bermulut, bertangan, berkaki? Bukan mati tubuh yang zahir, Bapak Ibu, yang dimaksudkan. Kalau yang dikatakan matinya tubuh yang zahir ini bisa berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu, maka itulah yang dikatakan namanya orang yang butuh sangi yang sebenar-benarnya. Ya. Maka yang dimaksudkan oleh Rasul adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu maknanya matinya kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Matinya kesadaran diri yang merasa diri kita ini wujud, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau sudah mati kesadaran diri yang merasa diri ini wujud dan bersifat, ketika itulah yang sebenar-benar wujud itu hanyalah Allah. Yang sebenar-benar bersifat itu hanyalah Allah. Kenapa yang sebenar-benar wujud dan bersifat itu hanya Allah? Karena dialah yang ada secara mutlak. Dialah yang dikatakan diri yang ahad itu. Ahad itu maknanya esa, esa itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maksudnya hanya dialah yang wujud semata-mata. Kalau hanya dia yang wujud semata-mata, maka disitulah Allah menjelaskan akan ketunggalan dan kewujudan dirinya yang wujud semata-mata. Apa kata Allah? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada, lalu siapa sebenar-benarnya yang sebenar ada? Illa wajahahu. Yang sebenar-benar ada itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Zat itu yang sebenar-benar ada. Kalau zat itu yang sebenar-benar ada, zat itu yang sebenar-benar wujud, mana yang zat itu yang sesungguhnya? Zat itu inilah sekalian alam ini. Zat itu inilah segala sesuatu ini. Dan segala sesuatu dan sekalian yang wujud itu tiada lain nyatanya akan dirinya yang sebenarnya. Makanya orang arif billah, Bapak Ibu, membuat suatu kesimpulan. Ya, ketika telah terbuka tabir rahasia bahwa Allah itu cuma yang wujud yang dan yang tunggal, maka ada 3 hal yang disimpulkan oleh orang arif billah itu. Yang pertama, suhudul wahda fil kasrah.
pandang yang satu pada yang banyak. Yang kedua, suhudul kasra fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Dan yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Apa maksudnya? Suhudul wahdah fil kasra, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu Allah, yang banyak ini adalah sekalian alam. Itu maknanya Allah lah ya yang wujud, Allah lah yang nyata pada sekalian alam ini. Allah yang wujud pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Kenapa Allah yang wujud pada segala yang ada? Karena Dia cuma yang ada, Dia cuma yang tunggal. Jadi kalau Dia cuma yang ada, Dia yang tunggal, maka Dialah segala yang ada ini, Dialah segala sesuatu ini dalam bentuk rupa yang berbeda itu. Nah, yang kedua, suhudul kasroh fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak sekalian alam, segala sesuatu. Yang satu itu hanya Allah. Itu maksudnya bahwa sekalian alam ini, segala sesuatu ini, inilah bentuk rupa nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Kalau dikatakan kepada Bapak Ibu, Allah itu kan laisa, Ustaz. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah kan tidak sama dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Betul, Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun ingat, segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan wujud dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itu nyatanya akan wujud dirinya? Karena Dia cuma yang tunggal. Jadi jangan Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Saya ulang lagi, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, karena segala sesuatu itu tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala sesuatu itu, itulah kezohiran memandang nyatanya akan diri Allah itu. Kita turunkan ke bawah bahasanya, ya. Nah, ini untuk melatih Bapak Ibu. Kan Allah cuma yang wujud tadi, Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada, maka Allah itulah segala yang nyata, Allah itulah segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Nah, kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Lalu alam dan diri Bapak Ibu secara bahasa hakikat disebutlah namanya wujudullah. Disebutlah namanya ainullah, disebut namanya hakikatullah. Ini bahasa hakikat, ya. Kan Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka Allah segala yang ada, Allah segala yang wujud, Allah segala yang nyata ini. Itu ma'rifat di hakikatnya. Kalau Allah segala yang wujud, Allah segala yang ada, maka segala yang ada dan segala yang wujud dalam bahasa hakikat disebut wujudullah, ainullah, hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Allah itu. Sekarang turun lagi ke tingkat yang ketiga dalam tingkat thariqat tasawuf. Alam dan diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Cermin Allah itu maksudnya bahwa alam dan diri kita ini tempat memandang akan wujud Allah. Ya. Kenapa tempat memandang akan nyatanya wujud Allah? Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang ada, maka alam dan diri kita ini disebut cermin untuk memandang akan dirinya.
Turun lagi ke tingkat yang keempat di syariat. Alam dan diri Bapak Ibu ini disebut namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah. Nah, tetap disebut hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, ya, hamba Allah, makhluk Allah, atau sesuatu, atau sekalian alam, ya, atau cermin Allah, atau kenyataan Allah, atau wujud Allah, itu orangnya tuh banyak atau satu tuh Bapak Ibu? Orangnya banyak atau satu tuh? Satu orangnya tuh. Allah juga itu Bapak Ibu. Cuma dalam penyampaiannya akan berbeda ketika kita menyebutnya dari sisi hakikat, dari sisi tarekat, dan dari sisi syariat. Contoh gitu. Ketika Ustadz, Bapak Ibu ya, bawa tas, letak pulpen lagi di saku ini, kemudian pakai sepatu, ya, pagi-pagi pergi ke sekolah, apa kata orang-orang? Assalamualaikum Pak Guru. Nanti Ustadz pulang dari sekolah pakai topi, pakai kacamata BL, pakai jaket tegak di simpang, Assalamualaikum Pak Ojek. Besok ya, pakai kopiah, pakai sal, pakai batik, pergi ke masjid, Assalamualaikum Pak Ustadz. Besoknya satu lagi, hari Ahad misalnya, pakai topi pandan, bawa nasi, bawa air, bawa cangkul atau parang, pakai sendal, Assalamualaikum Pak Tani. Ustadz, guru, Pak Tani, orangnya itu 3 atau 1 tuh? 1 juga orangnya itu. Makanya sebutannya boleh banyak, namun orang yang disebut itu hakikatnya 1 Bapak Ibu. Ya, 1 hakikatnya. Hakikatnya 1, ya Allah semata-mata. Makanya Allah, Muhammad, Adam, insan, 4 namanya, orangnya 1 juga. Ya, 1 juga. Nah, 1 orang itu. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujud aku, Adam tuh rupaku, insan tuh rahasiaku, aku yang menanggungnya. Tidak berpisah Bapak Ibu, 1 tuh. Itu artinya apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Takkan pernah berpisah cerai diri dengan namanya, nama dengan dirinya. Tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya. Nama Ustadz tinggal di Pekanbaru, diri Ustadz ada di Seremban ini. Tak mungkin Bapak Ibu. Makanya kalau Ustadz tanya sama Bapak Ibu, apabila diri dan nama Bapak Ibu tidak berpisah, Ustadz mau nanya dulu ibu-ibu sebelum kita diskusi. Ibu punya nama atau tidak? Punya. Kalau memang ibu punya nama ibu letaknya di mana? Di KTP, di keluarga, di suami, atau pada cucu? Di diri, alhamdulillah. Dah khatam gaji namanya itu. Ya. Nama kita Bapak Ibu letaknya tuh di diri. Pertanyaannya yang kedua, kalaulah nama kita letaknya di diri, yang mana diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya? Kalau memang nama itu letaknya di diri, yang mana yang diri Bapak Ibu itu? Boleh lagi ibu-ibu jawabnya. Mana yang batin tuh? Itu baru sebutan tuh. Yang mana tuh yang diri itu yang mana? Boleh bantu Bapak-bapak. Kalau memang Bapak sayang sama ibu, jawablah.
Mana yang diri Bapak Ibu tuh? Kenapa setiap nama ada orangnya? Sebut namanya gelas, ini orangnya. Kan gitu, sebut namanya bunga, ini orangnya. Disebut namanya air mineral, ini wujudnya botolnya. Disebut namanya mic, ini orangnya. Disebut diri, mana orangnya tuh? Kan nama pada diri tadi tuh. Mana yang diri itu? Ruh itu juga masih sebutan, mana yang ruh itu? Mana yang hayat tuh? Mana yang satu? Ini nih. Lihat. Nih. Kita kalau bahasa ustaznya mengawak sabi-abi kawak lah itu Pak Ustaz. Mengawak sabi-abi kawak. Kalau boleh di Ustaz kiaskan nih, nasi kan, di balik nasi itu apa Ustaz? Di balik nasi, nah, anggaplah nasi itu di dalam kita masak pakai dandang kan, di balik nasi apa namanya? Di balik nasi mana pula beras? Ini periuk, ibu-ibu yang sering masak lah, karena nasi itu. Setelah habis nasi itu disanduk namanya. Apa yang dibalik nasi itu? Kerak Bapak Ibu. Dibalik kerak itu apa? Periuk, dibalik periuk itu apa? Arangnya kan? Itu sampai habis tuh. Dibalik arangnya itu apa tuh? Jawab apa tuh Bapak Ibu? Maksud Ustaz ini contoh untuk menghantarkan paham. Sekarang kita nih, lihat. Mana yang diri Bapak Ibu? Kan begitu tadi Ustaz tanya, nama Bapak Ibu mana di diri? Mana yang diri? Lihat. Yang dikatakan diri itu yang disebut namanya dengan hayat. Betul. Yang disebut diri itu hayat. Nih, hayat. Hayat itu kan baru sebutan tuh. Ayat itu apa artinya? Hidup kan? Kalau yang dikatakan diri itu adalah hayat, hidup, yang hidup, mana yang dikatakan si hayat itu? Yang dikatakan si hayat itu yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Nyawa juga baru sebutan tuh. Mana yang disebut namanya nyawa? Yang dikatakan nyawa itu adalah napas. Napas juga sebutan tuh. Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Yang dikatakan napas itu ruh. Mana yang dikatakan ruh? Ruh kan sebutan baru tuh. Yang dikatakan ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad juga sebutan tuh, mana yang Nur Muhammad tuh? Yang dikatakan Nur Muhammad itulah yang sifat. Sifat juga sebutan. Mana yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah zat. Zat baru sebutan tuh. Mana yang zat tuh? Yang zat itu adalah Allah. Allah juga sebutan. Mana yang Allah tuh? Yang Allah itu adalah aku. Mana yang aku tuh? Aku baru sebutan tuh. Yang aku itu la sautun wala harpun. Betul-betul tidak bisa lagi disebut, tidak bisa lagi diceritakan. Yang kosong tuh, yang hampa itu. Sekarang Bapak Ibu bisa enggak melihat yang kosong tuh? Bisa? Enggak bisa. Tapi wujud yang kosong bisa enggak dilihat? Bisa. Kita putar lagi ke atas. Kita lakukan tarkik. Tarkik lagi. Mana wujud yang kosong? Mana wujud yang hampa? Itu aku. Mana yang aku tuh? Yang aku itu adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Tuhan mengatakan dirinya itu adalah Allah. Disitulah rahasianya Allah itu beraku-aku di dalam keakuannya. Siapa Allah tuh? Allah itu yang zat, wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabb kamu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Siapa zat itu? Zat itu adalah sifat. Siapa sifat itu? Itulah Muhammad, Nur Muhammad tadi. Siapa Nur Muhammad? Itu adalah ruh. Siapa ruh? Itu adalah nafas. Siapa nafas? Itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Itulah yang katakan hayat. Siapa hayat? Hayat itu yang sebenar diri. Dah paham Bapak Ibu? Yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang hakikatnya satu, bahwa dialah segala yang ada, dan segala yang ada itulah akan nyatanya wujud dirinya. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya memana akan wujud dirinya, pandanglah kepada insan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Namun ketika ada duduk pahamnya di situ Bapak Ibu, apa kata Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, ya, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah segala-galanya. Kala lisanau, ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh itu maksudnya tiada kata yang bisa dikatakan lagi. Kenapa tiada kata yang bisa dikatakan? Sebab yang memandang dengan yang dipandang dah satu tuh. Yang menyembah dengan yang disembah dah satu tuh. Yang menceritakan dengan yang diceritakan dah satu juga orangnya tuh. Makanya orang yang telah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, ketika itu dirinya itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Cukup penutupnya dirasakan, diam dan diimani. Tidak ada kata-kata di situ. Makanya puncak makrifat seseorang hamba yang telah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, diam Bapak Ibu. Diam bukan berarti tidak berkata Bapak Ibu ya. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan. Nah, ketika itu turunkanlah kalimat ma'rifat itu ke dalam kalimat bahasa syariat. Nah, ketika diturunkan kalimat bahasa ma'rifat ke dalam bahasa syariat, maka sebutlah hamba Allah, makhluk sesuatu. Karena itulah yang pas kita tempatkan kalimat ma'rifat itu, karena kita berada di alam dunia ini. Itulah Bapak Ibu kesimpulannya, ya. Tidak ada lagi yang terpandang, tidak ada lagi yang tertilik, melainkan yang terpandang, yang tertilik hanya Dia. Bahkan kata-kata terpandang, kata-kata tertilik pun tidak bisa disebut lagi, memang Dia semuanya. Kata-kata mencari tidak ada lagi di situ. Kata-kata menemui tidak ada lagi di situ. Hilang semua kata di situ. Berarti kata-kata itu, kata-kata ma'rifat, kata-kata berlikok, kata-kata musyahadah, kata-kata muwajahah, itu hanyalah satu kata yang menghantarkan kita untuk sampai kepada makna yang sebenarnya. Kalau sudah sampai kepada makna yang sebenarnya, terhentilah semuanya di situ.
Ini yang Allah katakan itu, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir segala-galanya. Akhir kesudahan perjalanan dirimu, akhir segala perjalanan ilmu. Disitulah Nabi mengatakan, kullu sayyin yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang kita ceritakan, yang kita bahas, yang kita kaji, kembalikan dia kepada asalnya. Asal segala ilmu, asal segala yang kita kaji, itu adalah Allah. Bukan kata-kata Allah Bapak Ibu ya. Bukan kata-kata Allah, bukan suara Allah, bukan lafaz Allah. Tapi Allah yang Ustaz maksudkan itu adalah Allah yang tidak pernah bisa lagi disebut dan tidak bisa diceritakan. Hakikat yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa diceritakan. Inilah segala yang awal, akhir, zahir dan batin. Inilah segala yang ada ini. Itu maksudnya. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai mukadimah, walaupun dah isi itu semuanya itu. Ya, sekarang untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, apakah ada singgah dia ke dalam ini atau tidak? Apakah benar ada mutiara di dalam dadanya Bapak Ibu? Kita coba untuk berdiskusi. Ya, jangan nanti Bapak Ibu berenang di kuliah IEC begitu. Lah itu berenang di kuliah IEC-nya. Maksudnya ini pulau. Ini pulau. Bapak Ibu bisa berenang dari pulau ini ke pulau ini. Balik lagi dari sini berenang lagi. Tapi Bapak Ibu tidak menemui mutiara di dalam dasar itu. Tak pernah menemuinya. Ini berenang di kuliah iya namanya. Kita cerita syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, hakikat, tarikat dan syariat. Itu hanya sekedar ucapan saja. Tapi kita tidak mengenal, kita tidak menemui yang orang yang kita sebut itu yang mana. Disebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu yang mau orangnya. Itu mesti yang dimaksud. Ya. Mesti ditemui itu. Rupanya Allah yang kita cari dan kita temui itu memang pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi kenyataan nyatanya akan diri Allah, itu yang sebenar-benarnya. Namun jangan pula Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Ya, jangan pula ngaku-ngaku Tuhan. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat ini bukan mengajari Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Ya, ingin ngaku Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang ada, Allah saja yang wujud, kita tidak pernah ada sama sekali. Dah paham kita ya udah. Ya, itulah pegang itu sampai mati. Ya. Kalaulah kita dah paham, kita pegang, kita bawa sampai mati, pada saat itu sebenarnya diri Bapak Ibu sudah diri yang berkelima. Itulah makna syahadat itu Bapak Ibu. Jadi makna syahadat itu jangan hanya Bapak Ibu artikan dalam bentuk lapas saja, asyhadu an la ilaha illallah. Kenal kita orangnya tuh. Ya. Kalau dah kenal kita orangnya, itu yang dikatakan hakikat syahadat itu yang sesungguhnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya sebagai pengantar mukadimah kita. Selanjutnya kita bermusyawarah dan berdiskusi, bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya dan berdiskusi pada kesempatan ini dengan Ustaz. Itu saja, lebih dan kurang Ustaz sudahi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.